Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh bersama-sama menghampiri hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba percaya dan hamba perkatakan, firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu lah jawaban untuk kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa supaya tidak ada yang terlewatkan. Semua kami, orang tua dan anak-anak, semua kami menikmati sesuatu yang baru dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini pujian, ini hormat dan syukur kami. Hamba percaya dan hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Yang mendengar suara saya, lambaikan tangan. Shalom. Shalom. Yang mendengar suara saya, lambaikan tangan. Saya ingin melihat wajah dan tangan yang dilambaikan. Wow, puji Tuhan. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitabnya dan kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya baca kembali. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Baca sama-sama, 2, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi lebih bagus kalau kita membaca juga dengan bersuara. Kenapa? Karena akan lebih kita ingat, lebih sulit untuk kita lupakan kalau kita juga membaca dengan mengucapkannya. Ulang sekali lagi, sama-sama 2, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Finally, be strong in the Lord. Firman Tuhan pagi hari ini ialah jadi kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Sebab orang yang menang ialah orang yang kuat. Orang yang kuat tidak bisa dikalahkan. Kalau mau jadi pemenang, kita harus kuat. Amin. Dan mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Perhatikan baik-baik. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Mari kita simak bagian firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan supaya kamu dapat bertahan. Orang yang kuat dia tidak bisa tahan menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan, setiap ujian. Dia akan kalah kalau dia tidak kuat. Oleh sebab itu, kamu harus kuat di dalam Tuhan supaya kamu dapat bertahan. Katakan bertahan. Mari kita perhatikan Efesus pasal 6. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita punya musuh, namanya siapa? Iblis. Namanya siapa? Setan. Namanya siapa? Sibolis. Roh-roh jahat. Kita harus kuat di dalam Tuhan supaya kita dapat bertahan. Kita dapat bertahan melawan semua tipu daya setan. Setan itu penipu. Setan itu penggoda. Setan itu mau menjerumuskan kita
ke dalam hal-hal yang jahat, kita harus bertahan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Wow, siapa yang ingin supaya dia bertahan? Lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hal yang berikut, mengapa harus kuat di dalam Tuhan? Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang tua, bapak ibu, parents yang hadir dalam acara ini, yang mengikuti acara ini. Mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Dikatakan supaya kamu dapat melawan. Kalau yang pertama bertahan, yang kedua melawan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Dikatakan pada hari yang jahat ini. Perhatikan ayat firman Tuhan, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Kalau yang pertama tadi, supaya kamu dapat bertahan. Yang kedua, supaya kamu dapat melawan. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Perhatikan ayat ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari-hari ini Alkitab katakan hari-hari yang jahat. Ada banyak hal yang jahat yang menghadang anak-anak, yang menghadang keluarga. Dan kita harus mengadakan perlawanan untuk bisa menang dalam perlombaan. Wow. Kita harus menyadari bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Kalau Anda ingin menang, kalau anak-anak ingin menang, harus sedia berjuang. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa menghadapi pertandingan, perlombaan, ujian. Kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. HUT kemerdekaan. Mengapa kita bisa merdeka? Karena bangsa kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah berjuang sehingga kita bisa menang. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa perjuangan. Kalau Anda ingin menang, Anda harus sedia berjuang. Anda harus sedia untuk berperang. Dan kita harus sadar, kita punya musuh. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Oleh sebab itu, senjata kita juga harus senjata rohani. Kita pun mempunyai musuh. Musuh kita adalah iblis dan roh-roh jahat di udara. Siapa yang sudah pernah lihat setan? Siapa yang sudah pernah lihat iblis? Setan itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita bisa lihat pekerjaannya. Hal-hal yang jahat, orang mabuk, orang melakukan hal yang jahat, narkoba. Itu semua adalah pekerjaan daripada iblis dan roh-roh jahat. Orang mencuri, orang membunuh, orang berkelahi. Itu semua pekerjaan si jahat. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan perlombaan? Pertandingan kita adalah pertandingan rohani. Oleh sebab itu, senjata kita juga harus senjata rohani. Musuh kita adalah musuh rohani. Kita pun harus menggunakan senjata rohani. Kita harus berperang melawan dengan senjata rohani supaya kita jadi pemenang. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Kita harus berperang melawan dengan senjata rohani supaya kita jadi pemenang. Amin. Dan pagi hari ini, supaya anak-anak teacher, supaya bisa jadi pemenang. Saya ingin melihat siapa yang ingin jadi pemenang. Angkat tangan. Angkat tangan, puji Tuhan. Angkat tangan. Anak-anak yang ingin jadi pemenang. SD Harapan Bangsa.
SMP, SMTK, yang ingin menjadi pemenang, angkat tanganmu, lambaikan tangan. Saya ingin jadi pemenang. Nah ingat, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan dalam perjuangan, karena musuh kita musuh rohani, senjata kita juga harus senjata rohani. Mari kita perhatikan 3 senjata rohani yang harus kita gunakan. Yang pertama, perisai. Perisai itu tujuannya apa? Perisai itu bentuknya seperti payung untuk melindungi kita dari serangan si jahat. Kita harus punya perisai. Kita harus punya senjata ini. Perhatikan, dikatakan dalam firman Tuhan Efesus pasal yang ke-6 ini. Katakan demikian tentang iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perhatikan, simak baik-baik. Dalam segala keadaan, pergunakanlah anak-anak, Bapak Ibu, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat apa? Memadamkan semua panas api dari siapa? Dari si jahat. Ingat, simbolis setan, iblis, dia suka mengarahkan anak panahnya kepada anak-anakmu, kepada anak-anak, kepada keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang menang, keluarga yang mempergunakan perisai, itulah iman. Iman, perhatikan baik-baik. Ya. Anak-anak kita, mereka akan kuat menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan, kalau mereka punya iman. Saya ingat dengan apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berkata begini, aku ingat akan imanmu. Kepada anakku Timotius, aku ingat akan imanmu. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Jadi artinya Timotius punya nenek, punya opung namanya Lois. Namanya Lois. Dan punya mama namanya Eunike. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam mamamu, dalam ibumu Eunike. Jadi Timotius punya nenek, punya mama yang punya iman. Dan dia lanjutkan, dan aku yakin iman itu juga ada di dalam dirimu. Wow. 2 Timotius 1 dikatakan ayat yang ke-7. Aku tahu ayat yang ke-6, 7. Aku tahu. Wow. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Iman. Aku tahu itu ada di dalam dirimu. Wow, betapa indahnya. Ya. Bapak Ibu Saudara harus mempunyai pengaruh yang baik untuk anak-anak. Ketika mama papa punya iman. Dan saya rindu, itu merupakan warisan kita untuk anak-anak kita. Keteladanan kita untuk anak-anak kita. Saya bersyukur saya dibesarkan dalam satu keluarga. Di mana masa kecil saya, mama dan papa saya suka membawa saya ke gereja. Dan di Alkitab, di rumah ada satu kebiasaan untuk Alkitab, untuk firman Allah dibaca. Saya dibesarkan dalam satu keluarga. Firman Allah disukai, dibaca, direnungkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang tua perlu memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak. Saya rindu, ya, kita harus mempunyai Alkitab. Anak-anak kita jangan cukup dia bisa membaca di HP-nya, di iPad-nya. Saudaraku, perkenalkan bahwa ada kitab suci. Ada Alkitab, ada firman Allah. Dan itu juga senjata kita untuk berperang melawan iblis. Dikatakan demikian. Senjata kita yang kedua. Dikatakan yaitu pedang roh. Yaitu firman Allah. Senjata yang pertama ialah iman. Yang kedua pedang roh. Itu firman Allah. Efesus pasal yang ke-6 berkata demikian. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa?
firman Allah. Kalau perisai itu melindungi, tapi kalau pedang bukan. Dia untuk apa? Untuk melawan. Pedang itu digunakan untuk apa? Untuk mengadakan perlawanan. Oleh sebab itu, di sekolah kita, firman Allah harus diberitakan. Firman Allah perlu dibaca, firman Allah perlu diingat, firman Allah perlu dihafal. Supaya ketika ada tantangan, ada yang menghadang di depan, anak-anak kita bisa menggunakan pedang roh itu, firman Allah. Ketika datang tantangan, datang cobaan, anak akan berkata, firman Allah berkata, firman Allah berkata. Kenapa? Karena dia pernah baca Alkitab, dia ingat firman Allah, dia tahu, dia hafal. Dan bukan hanya anak-anak, diawali dengan semua teacher. Setiap pagi mereka punya waktu meditasi, punya waktu renungan bersama dengan Tuhan. Pedang roh itu firman Allah. Dan yang berikut yang ketiga, senjata kita yang ketiga, yaitu berjaga-jaga, yaitu doa, tentang doa. Perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan demikian, ayat yang berikutnya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Wow. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Artinya apa? Orang yang berdoa ialah orang yang berjaga-jaga. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Kalau Anda tidak berdoa, kalau anak-anak tidak berdoa, berarti Anda tidak berjaga-jaga. Setiap pagi, bangun tidur, berdoalah. Sebelum beristirahat, berdoalah, bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah menyaksikan, saya pernah di satu kota, Quezon City di Filipina. Saya bertemu dengan profesor kami, itu dosen yang mengajar. Dia katakan, Jimmy, kami punya kebiasaan di rumah. Karena bangun pagi sudah masing-masing harus sibuk dengan persiapan untuk ada yang ke sekolah. Sehingga kami memang pagi tidak sempat untuk bersekutu bersama-sama. Tapi malam hari, sore hari, kalau sudah jam 6, anak-anak semua sudah tahu. Sekalipun mereka mungkin sedang asik bermain, tapi kalau sudah jam 6, dia harus bergegas pulang ke rumah. Karena apa? Karena di rumah kami harus bertemu. Kami makan bersama-sama, kami berdoa bersama-sama, kami bersekutu bersama-sama. Ada waktu bersama dengan keluarga. Itu untuk apa? Untuk berdoa. Itu tandanya apa? Kita berjaga-jaga. Amin. Dan kalau kita lakukan hal ini, maka saya percaya kita kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Yang pertama, supaya dapat bertahan. Yang kedua, supaya dapat mengadakan perlawanan. Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Saya akan berdiri. Ya, wow. Sekarang saya bertahan. Perhatikan baik-baik. Saya bertahan. Saya bertahan. Saya bertahan. Ini bertahan. Tapi akan sangat berbeda dengan yang berikut ini. Wow. Kalau yang pertama bertahan, tapi yang kedua, saya bukan hanya bertahan, tapi saya mengadakan perlawanan. Saya lawan, saya lawan, saya lawan. Sehingga musuh itu harus dikalahkan. Amin. Tidak cukup hanya bertahan, tapi kita harus mengadakan perlawanan. Melawan yang jahat. Dan firman Allah katakan, Yakobus, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan lawan iblis. Firman Tuhan katakan apa? Lawan. Lawan dia. Kita harus melawan iblis, maka ia akan lari daripadamu.
iblis akan lari dari anak-anak kita. Supaya kita jadi pemenang. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di mana? Di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita kuat. Jangan di luar Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Hidup dalam keintiman, intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Gunakan senjata. Senjata yang pertama apa? Perisai. Senjata yang kedua apa? Pedang. Senjata yang ketiga apa? Berjaga-jaga. Senjata yang pertama, perisai, itu iman. Senjata yang kedua, pedang, yaitu firman Allah. Senjata yang ketiga apa? Doa. Berjaga-jaga, yaitu berdoa. Ada amin? Be strong in the Lord. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, hari ini setan tidak senang. Kenapa? Karena kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita jadi pemenang? Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan setan? Kita harus apa? Hidup di dalam Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan dan gunakan senjata yang Tuhan berikan untuk kita. Firman Allah berkata, musuh kita bukan darah dan daging. Artinya bukan manusia. Tapi musuh kita sesungguhnya ialah iblis, roh-roh jahat. Lawan dia, maka dia akan lari daripadamu. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diacungkan sebagai tanda ingin jadi pemenang. Siapa yang ingin jadi pemenang? Puji Tuhan. Pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin jadi pemenang? Bukan hanya untuk anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa untuk engkau, untuk keluarga, untuk anak-anak pada pagi hari ini. Pastikan engkau ingin jadi pemenang. Dan yang berikut, berapa banyak di antara kita yang punya hati yang rindu. Tuhan, aku mau dedikasikan, serahkan hidupku kepadamu. Hiduplah di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Anda tidak akan pernah bisa menang. Anda tidak akan pernah bisa melawan iblis kalau Anda tidak terlebih dahulu tunduk kepada Allah atau menyerah, berserah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu pesan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Yang rindu untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Tinggalkan semua hal yang tidak benar. Datanglah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Supaya Anda jadi pemenang. Ingat, pemenang karena kita berjuang. Pemenang karena kita gunakan senjata. Untuk kita berperang melawan si jahat. Anak-anak, anakku, dengarkan 3 senjata ini. Yang pertama, iman. Anda harus punya iman. Iman itu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Percaya Tuhanlah juru selamatmu. Percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus mengampuni dosamu. Yesus yang menjaga melindungi engkau. Yesuslah kekuatanmu. Tuhan Yesus yang memberikan kepintaran, kecerdasan. Tuhan memberikan hikmat. Dan percayalah kepada Tuhan. Dan gunakan senjata pedang itu, yaitu firman Allah. Harus baca firman Tuhan. Harus mengingat. Harus menghafal firman Tuhan. Karena itu senjata. Dan harus berdoa. Yang rindu untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin melihat tangan diacungkan. Taruh tangan kiri dada. Dan angkat tanganmu. Orang tua, Bapak Ibu, saya ingin berdoa untuk keluarga demi keluarga. Arahkan matamu kepada Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa.
Be strong in the Lord. Jadi kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kami kuat karena mereka di dalam Tuhan. Mama, papa, semua teacher kuat karena di dalam Tuhan. Kami menjadi pemenang karena kami di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan diacungkan. Mereka mau hidup di dalam Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, sambutlah mereka. Teguhkanlah mereka ya Tuhan. Jamalah mereka. Jamalah setiap orang tua, bapak ibu, semua kami yang mengikuti, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, hampura untuk anak-anak kami. Biarlah mereka semua berada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk senjata yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu perisai untuk menjaga, melindungi kami dari semua anak panah si jahat. Semua anak panah si jahat dipadamkan oleh karena ada kuasa Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Ada perisai iman dan ada pedang, yaitu firman Allah, untuk kami bisa melawan, mengalahkan semua yang jahat. Terima kasih banyak Bapa. Hamba melarang, hamba tidak mengizinkan si jahat mendapat keuntungan dalam setiap keluarga. Semua benih yang ditabur si jahat, hamba perkatakan semua dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dianyahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Allah itu datang dalam setiap keluarga, memenuhi setiap hati kami. Dan kami mau berjaga-jaga senantiasa melalui doa-doa kami. Terima kasih Bapak, hamba perkatakan, dalam setiap keluarga ada waktu untuk berdoa. Ada firman Allah yang dibaca. Anak-anak kami bertumbuh dalam iman. Anak-anak kami kuat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambutlah setiap kami. Sambutlah setiap orang tua, setiap anak-anak kami yang datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa untuk peneguhan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, untuk penyerahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.